Jangan gitu ya. Serius, serius, serius. Saya Sanidi dengan NIM 2410418136 akan membawakan sebuah tugas lebaran di kampung halaman dari manajemen pemasaran yang diampu oleh matkul Pak Adi Mursalin. Selamat menonton. Dengan memperkenalkan diri, Pak Adi, aku ingin bercerita tentang liburan Idul Fitri. Pulang kampung bertemu keluarga. Pak Adi, dengarkan ceritaku. Sebagai mahasiswa banyak yang ku tahu. Liburan ini bukan tentang agama, tapi kebersamaan dan cinta. Suasana kampungku penuh kedamaian, keluarga kumpul senyum di wajah. Walau bukan Idul Fitri yang sama, tapi maknanya terasa di hati. Pak Adi, dengarkan ceritaku. Sebagai mahasiswa banyak ku tahu. Liburan bukan cuma tentang agama, tapi kebersamaan dan cinta. Meski kamu berbeda, tetap satu, menghargai keberagaman yang ada. Pak Adi, aku belajar banyak tentang hidup dan makna yang sejati. Pak Adi, dengarkan aku bercerita, mengaku sebagai mahasiswa. Liburan bukan cuma tentang agama, tapi kebersamaan dan cinta. Pak Adi, aku kembali dengan semangat, dengan ilmu dan bimbinganku siap maju. Pada tanggal 28 Maret, saya memulai perjalanan pulang kampung untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya seorang Muslim. Perjalanan ini bukan hanya tentang kembali ke kampung halaman, tetapi juga tentang merasakan atmosfer yang penuh dengan nuansa kebersamaan dan tradisi. Di perjalanan saya menyaksikan bagaimana perayaan Idul Fitri mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat di desa. Tak hanya dari sisi agama, namun juga bagaimana bauran pemasaran lokal turut menghidupi suasana. Nah, setibanya di kampung halaman pada sore hari, saya disambut oleh keramaian penjual kue, makanan kue lebaran, dan berbagai produk lokal lainnya. Di sini
Bauran pemasakan terlihat sangat jelas, tidak hanya dalam produk yang dijual, namun juga dalam media yang digunakan untuk memasarkan suasana lebaran. Lagu-lagu bahkan di sepanjang jalan menggambarkan bagaimana elemen budaya dipakai sebagai tradisi pemasaran untuk menarik perhatian konsumen dan membangun ikatan yang emosional. Lagu Kopi Dangdut yang ceria menggema di sebuah warung kopi yang ramai pengunjung. Lagu ini, meskipun bukan tema utama Lebaran, mampu menciptakan atmosfer ceria dan mengundang orang untuk datang bersantai. Kopi Dangdut menjadi semacam simbol kehidupan sehari-hari yang berfungsi sebagai daya tarik untuk mengundang konsumen agar tertarik pada produk-produk yang dijual sambil menikmati suasana yang nyaman dan penuh tawa. Lagu ini mengingatkan pada pentingnya hiburan sebagai bagian dari bauran pemasaran dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen. Menurut Sito Mauhong 2020. Goyang Idul Fitri di kampungku, semua orang berkumpul merayakan, rumah berbuka hidangan, senyum bahagia, semua bersuka. Goyang Idul Fitri di kampungku, goyang Idul Fitri di kampungku, saling memberi, saling berbagi. Goyang Idul Fitri kita bersuka, kampungku penuh warna, penuh ceria. Tahun ini lebih istimewa, Lebaran bersama hati bahagia. Anak-anak bermain bersama, makanan enak semua berbagi. Goyang Idul Fitri di kampungku, saling memberi, saling berbagi. Goyang Idul Fitri kita bersuka, kampungku penuh warna, penuh ceria. Goyang Idul Fitri di kampungku, tangan diangkat, doa bersama, harapan baru untuk semua. Lebaran ini penuh berkah, semangat baru, hidup penuh ceria. Goyang Idul Fitri di kampungku, saling memberi, saling berbagi. Goyang Idul Fitri kita bersuka, kampungku penuh warna, penuh cinta. Goyang Idul Fitri di kampungku, bersama keluarga kita berbagi. Goyang Idul Fitri penuh sukacita, kampungku selalu ceria. Nah, sementara itu di sudut kampung lain saya mendengar lagu Goyang Nasi Padang yang mengajak orang-orang untuk bersantai sambil menikmati hidangan khas Padang, melodi yang mudah diingat, dan ritme yang mengundang gerakan tubuh, sehingga membuat lagu ini sebagai sarana untuk memperkenalkan kuliner lokal dengan cara yang menyenangkan. Lagu ini memanfaatkan strategi pemasaran sensori yang juga digunakan untuk membangkitkan selera dan menciptakan pengalaman gastronomi yang
tak terlupakan. Menurut Nugroho tahun 2019. Goyang ketupat lebaran, enak sekali. Hidangan di meja, pasti menggoda hati. Sate, rendang, kuah opor, goyang lebaran, semua ikut makan. Goyang ketupat lebaran, penuh kebahagiaan. Bersama keluarga, saling berbagi. Goyang ketupat lebaran, penuh kenangan. Lebaran kali ini pasti tak terlupakan. Anak-anak bermain tertawa gembira menyambut hari penuh berkah. Tak terlupakan, tak berkeluarga penuh cinta. Goyang ketupat lebaran, penuh bahagia. Bersama keluarga saling berbagi. Goyang ketupat lebaran, penuh kenangan. Lebaran kali ini pasti tak terlupakan. Makanan lezat, suasana ceria. Lebaran kali ini pasti bahagia. Penuh kebahagiaan bersama keluarga saling berbagi. Goyang ketupat lebaran, penuh kenangan. Bersama lebaran kali ini tak terlupakan. Goyang ketupat lebaran, mari bersama rayakan kebahagiaan. Tak jauh dari situ, di ruang keluarga, saya mendengarkan lagu guruku tersayang yang mengingatkan saya pada nostalgia di waktu kecil. Lagu ini menjadi simbol penghormatan kepada guru. Meskipun tidak terkait langsung dengan Idul Fitri, tetapi berperan dalam bauran pemasaran budaya, yakni mengangkat rasa hormat dan cinta terhadap pendidikan. Lagu ini dihadirkan oleh berbagai media sebagai upaya untuk mengenakan nilai-nilai positif dan menciptakan ikatan emosional yang mendalam dengan pendengar. Pak Adi, kau dosen yang hebat, selalu hadir dengan penuh semangat, mengajarkan kami dengan penuh cinta. Kami bangga punya dosen seperti kau, bukan hanya di kelas, tapi juga di luar. Kau memberi contoh, tindakan yang nyata, membimbing kami dengan tulus hati, menjadi inspirasi bagi kami semua. Pak Adi, kau dosen yang hebat, mengajarkan kami penuh cinta. Kami bangga punya dosen seperti kau, banyak ilmu.
Banyak ilmu yang kami dapatkan dari dosen yang penuh dedikasi. Pak Adi, kaulah teladan yang selalu menginspirasi. Pak Adi, kau dosen yang hebat, selalu hadir dengan penuh semangat, mengajarkan kami dengan penuh cinta. Kami bangga punya dosen seperti kau. Dosenku tersayang, Pak Adi terhebat, kami tak akan pernah lupa jasamu. Lagu Ayah juga turut hadir mengiringi malam, mengingatkan saya pada nilai-nilai kekeluargaan yang begitu kental. Di sini, bauran pemasaran tidak hanya berfokus pada produk fisik, tetapi juga pada nilai-nilai yang menjadi bagian dari tradisi. Dalam hal ini, pemasaran yang melibatkan nilai-nilai emosional dan nilai keluarga seperti ayah dan ibu memiliki dampak yang mendalam bagi pendengarnya dan menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat lagi. Ayah, kaulah pahlawanku dengan segala usaha dan cinta mengajarkanku tentang hidup. Kau sabar mengasuhiku tanpa lelah. Ayah, kaulah pahlawanku. Ibu, aku sayang padamu. Kau yang sabar penuh kasih sayang membimbingku sepanjang masa. Ibu, kau yang selalu ada di setiap langkahku, di setiap waktu, menguatkan hati, memberi harapan. Cinta dan kasihmu tak terhitung banyaknya. Ayah, kaulah pahlawanku. Ibu, aku sayang padamu. Kau yang sabar penuh kasih sayang membimbingku sepanjang hidup. Tugasmu yang mulia tak terhitung. Kau berikan semuanya tanpa pamrih. Ayah, ibu, aku berjanji suatu saat Suatu saat nanti kan ku gantikan tugas kalian. Ayah, kau pahlawanku. Ibu, aku suka padamu. Kau yang sabar, penuh kasih sayang, membimbingku sepanjang hidupku. Ayah, pahlawan hidupku. Ibu, aku
sayang padamu, terima kasih. Kasihmu abadi selalu di hati. Terima kasih ayah, ibu, engkaulah penyelamatku. Pada malam terakhir di kampung, sebuah kejutan datang dari sebuah lagu cinta luar biasa yang dipopulahkan oleh Siti Nurhaliza. Lagu ini memberikan nuansa romantis dan penuh harapan yang menghubungkan saya dengan perasaan cinta kebersamaan yang universal. Sebuah contoh bagaimana musik sebagai bagian dari bauran pemasaran budaya maupun menyentuh kalangan banyak orang, menciptakan perasaan yang sama meskipun konteks yang berbeda. Bauran pemasaran ini menggambarkan bagaimana budaya lokal dan media digunakan dengan sangat efektif untuk membangun ikatan emosional, meningkatkan daya tarik produk, dan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap individu yang merasakannya. Semua ini bukan hanya tentang menjual produk, tetapi kepada menciptakan pengalaman yang memuaskan, baik melalui rasa, kenangan, dan perasaan cinta yang universal. Pemasaran bukan hal yang biasa, menggabungkan budaya dan juga strategi. Ada produk, ada harga, ada tempat, juga promosi yang tepat di hati. Bauran pemasaran budaya tak sekedar jualan, menghargai nilai penuh makna kearifan, pahami pasar dengan hati yang terbuka, menawarkan produk yang disuka banyak orang, dengan budaya yang kental, menciptakan produk yang dekat di jiwa. Bauran pemasaran budaya tak sekedar jualan, menghargai nilai penuh kearifan, pahami pasar dengan hati terbuka, menawarkan produk yang disukai banyak orang, tak hanya produk yang kita jual, tapi nilai luhur dalam setiap langkah, dalam setiap kata. Pemasaran budaya menciptakan ikatan. Bauran pemasaran budaya tak sekedar jualan, menghargai nilai penuh makna dan kearifan, pahami pasar dengan hati terbuka, menawarkan produk ke semua orang. Bauran pemasaran budaya, mari kita terapkan, menjaga tradisi, memajukan budaya bersama.